Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Kita akan melanjutkan topik khusus dari Perjanjian Lama. Kita akan bersama-sama membahas kelanjutan dari topik mengenai okultisme atau kuasa-kuasa kegelapan menurut Alkitab. Dan pada episode sebelumnya kita telah membahas pintu masuk iblis untuk menggoda atau mempengaruhi orang percaya. Dan salah satu contoh yang sudah kita lihat ialah bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus Kristus dengan segala strategi yang dia pakai melalui krisis. Tetapi juga iblis menawarkan kekuasaan, kemuliaan, dan kejayaan yang sesungguhnya itu merupakan dusta besar dari si iblis. Nah, sebagai bagian lanjutan kita akan masih meneruskan pintu masuk iblis melalui kondisi manusia, yaitu kekayaan dan kejayaan yang dialami oleh manusia itu sendiri menjadi titik masuk di mana iblis mulai menggoda. Salah satu contoh itulah kisah dari seorang hamba Tuhan yang bernama Ayub dalam Ayub pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, sesungguhnya pintu masuk iblis untuk menggoda Ayub dimulai dengan Allah yang mulai mempopularitaskan atau memuji keberadaan Ayub kepada iblis. Dan Tuhan katakan, coba lihat, tidak ada orang yang seperti Ayub yang sedemikian saleh di muka bumi itu. Sehingga karena perkataan Allah itu, maka iblis mulai memasang strategi. Dan di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 10 dari pasal 1 kitab Ayub, kita dapat menyimpulkan bahwa menurut pendapat iblis, kepada Allah yang memuji, yang mempopulerkan Ayub sebagai hamba yang luar biasa itu, iblis berkata bahwa sesungguhnya tidak ada manusia yang mengasihi Allah dengan motivasi yang murni. Dengan kata lain, yang pertama, iblis ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Ayub itu hidup saleh karena dia punya motivasi atau maksud tertentu di balik kesalehannya. Itu kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-9 dari pasal 1. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, iblis juga ingin berkata bahwa Ayub takut akan Allah karena Allah melindungi dan memberkati. Bukankah itu sesuatu yang lumrah? Inilah pandangan yang coba dikomunikasikan oleh iblis kepada Allah pada waktu itu tentang kesalehan dari seorang percaya yang bernama Ayub. Kemudian atas seizin Tuhan, maka iblis mencobai Ayub melalui berbagai penderitaan. Yang pertama kita lihat dalam pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Secara beruntun
dalam waktu yang begitu singkat, Ayub mengalami penderitaan demi penderitaan, baik secara materi, fisik. Dia kehilangan seluruh harta bendanya dalam waktu yang begitu singkat. Dan Alkitab kita mencatat hanya ada satu orang. Kemudian orang yang berikutnya untuk memberitahukan apa yang terjadi. Jadi ini satu cerita atau satu kisah yang luar biasa dramatis. Penderitaan yang bukan tanggung-tanggung, tapi satu penderitaan yang beruntun dan semakin parah. Ini yang kita lihat. Dia kehilangan seluruh harta dan dia juga mengalami sakit penyakit. Ya. Kemudian dia juga mengalami apa yang disebut dengan penderitaan secara jiwa. Dia kehilangan 10 anak dengan cara mati yang sangat, kalau boleh kita katakan, tidak etis. Tidak dikehendaki oleh siapapun. Dengan cara yang memalukan. Dengan cara yang tidak pantas. Ketika anak-anaknya mengadakan pesta sebagaimana mereka biasa adakan, maka mereka dikatakan di dalam Alkitab kita mengalami bencana, ya. Rumah di mana mereka melakukan pesta itu ditiup oleh angin puting beliung dan bangunan rumah dan seluruh hidup mereka akhirnya binasa tanpa tersisa satu pun. Dan hanya ada seorang hamba yang tersisa untuk dapat memberitahukan itu kepada Ayub. Kemudian penderitaan jiwa secara psikis kita juga bisa melihat ketika istri yang diharapkan juga menjauhi Ayub dan berkata, masihkah engkau menyembah Allahmu yang telah membuat engkau sedemikian menderita? Allah model apa? Allah yang membuat engkau menderita seperti ini? Ya, kutukilah Allahmu, lalu matilah. Penderitaan psikis yang berikutnya ialah ketika sahabat-sahabat Ayub datang dan kemudian menunjukkan simpati. Tetapi kemudian berubah juga menghakimi Ayub dan berkata, tentulah semua yang dilakukan oleh Ayub dalam hidupnya adalah kejahatan di mata Allah, maka dia harus menanggungnya pada saat ini. Dengan demikian, sahabat-sahabat yang dulu mengasihinya sekarang menghina bahkan menghakimi dia bahwa apa yang dialami oleh Ayub sesungguhnya adalah sebagai akibat dosanya. Kemudian, pintu masuk yang berikut, selain kondisi manusia, baik krisis, kekayaan, kejayaan, kekuasaan, maka kita akan lihat pintu masuk yang berikutnya ialah melalui pikiran. Ya, kalau kita memperhatikan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama, tentulah manusia yang pertama yang digoda oleh iblis pada waktu itu, itulah si perempuan yang dikatakan dia mengalami godaan dari iblis melalui pikirannya, ya, sehingga iblis berusaha dan berhasil menanamkan keraguan-raguan terhadap firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Allah. Kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 3 ayat 1, firman Tuhan katakan demikian, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Saudara perhatikan, tentulah Allah berfirman. Jadi ini ingin memutarbalikkan segala sesuatu yang sungguh pernah dikatakan oleh Tuhan. Ya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apakah memang itu yang dikatakan oleh Tuhan? Dengan demikian, pikiran manusia yang pertama-tama menjadi pintu masuk. Yang pertama dalam konteks ini, manusia mulai meragukan firman Tuhan. Karena iblis dengan segala kelicikannya, dia mulai memutarbalikkan, mengurangi, menambah, bahkan
membuat manusia itu ragu terhadap kebenaran firman Tuhan. Apa akibat yang dilakukan oleh iblis dengan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan melalui pikiran manusia? Apa akibatnya? Ya, kalau kita memperhatikan, kita lihat di dalam konteks itu, Tuhan dengan jelas katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi iblis katakan, tentulah Tuhan berkata atau berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ya, jadi dia rubah. Ya, nah akibatnya juga kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, manusia itu yang sudah tergoda kepada perkataan iblis, akhirnya dia sendiri pun ragu. Dan kemudian dia juga memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita perhatikan dalam pembacaan-pembacaan itu. Nah, kalau kita memperhatikan, ya, misalnya Kejadian pasal, ya kita lihat apa yang dilakukan oleh iblis. Misalnya kalau kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Ya, coba kita perhatikan Kejadian 3 ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati karena memberi pengertian. Di sini kita bertemu dengan strategi iblis yang menjelaskan sesungguhnya inilah kategori dosa. Coba kita buka apa yang dikatakan 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Ya. Sebenarnya 3 kategori dosa yang dikatakan, ya, iblis, yang dipakai oleh iblis untuk menggoda manusia itu dijelaskan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi ini sesungguhnya yang pertama sekali ditawarkan oleh iblis kepada manusia itu. Kita memperhatikan pada bagian-bagian ini. Iblis mulai mencokoki atau merasuki manusia dalam pikirannya, membuat manusia itu ragu. Kemudian setelah manusia itu ragu, kemudian dia memutarbalikkan firman Tuhan, dan dengan tanpa sadar manusia terjebak oleh perkataan iblis. Kalau kita lihat di sini misalnya, ini kan sesuatu hal yang sesungguhnya kebodohan. Mengapa saya katakan? Karena si ular yang diciptakan oleh Tuhan itu seharusnya berada pada kekuasaan manusia. Karena bukankah demikian firman Tuhan? Ya, misalnya kalau kita membaca, ya, di dalam ayat 28 dari pasal 1. Ketika Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Seharusnya manusia menguasai si ular, tapi kalau kita memperhatikan di sini, justru sebaliknya. Ular itu yang menguasai manusia melalui perkataan-perkataannya, dan perkataannya itu adalah firman Tuhan yang diputar balikan. Pintu masuk yang berikut juga masih dalam pikiran. Kita melihat satu kisah dalam 1 Tawarik 21 ayat 1. Ya, di sana dikatakan, lalu iblis membujuk Daud untuk menghitung tentara-tentaranya. Saudara perhatikan. Dan dia berhasil, saudara. Ya, mengapa Daud berhasil dibujuk oleh iblis pada waktu itu? Karena kalau kita lihat konteks firman Tuhan, misalnya dalam 1 Tawarik pasal 20 sampai selesai, di situ dijelaskan apa yang terjadi dalam hidup Daud, dalam karirnya sebagai tentara, sebagai raja,
yang mengalami kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang. Sehingga rasa kesombongan muncul, dan disitulah iblis mulai menyuntikkan dalam pikiran Daud untuk dia mulai mencoba menghitung tentaranya. Dan kalau kita lihat, sesungguhnya Daud sudah mendapat nasihat dari panglima yang bernama Yoab. Tapi karena dia bawahan, dia harus tunduk. Dan betul, di dalam pasal 21, dalam 1 Tawarik 21 ayat 7, kita lihat bahwa apa yang dilakukan Daud itu sesungguhnya adalah sesuatu yang merupakan jahat di mata Tuhan. Dan saudara tahu, karena dosa Daud menghitung tentaranya yang ingin mencoba mengandalkan kekuatannya, dia lupa Tuhan yang telah menolong dia. Maka dia akan mengalami tulah. Dan seluruh bangsa Israel mengalami penyakit tulah yang merupakan wujud dari penghukuman Tuhan. Ya, kalau kita memperhatikan bagian itu, maka itu juga salah satu pintu masuk. Jadi saudara, berhati-hatilah dengan pikiranmu. Berhati-hatilah dengan semua ide-idemu. Ya. Pikiran kita harus sungguh kita serahkan dan dikontrol oleh Roh Tuhan. Pintu masuk yang berikutnya, yang tidak kalah menarik, dan ini menjadi pintu masuk yang seringkali luput dari pengamatan kita. Itulah hal-hal yang kelihatannya bersifat rohani. Bukankah dalam 2 Korintus 11 ayat 14 katakan, iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Ya, perhatikan. Jadi dia menyamar sebagai malaikat terang. Tampilannya seperti malaikat terang. Ucapannya seperti malaikat terang. Ya, perbuatannya bisa seperti malaikat terang. Ya. Dan itu juga sudah terbukti ketika dia berkata kepada Yesus di padang gurun, ya, bukankah ada tertulis tentang engkau? Artinya apa? Iblis memakai firman Tuhan. Tetapi ini juga satu kebodohan yang luar biasa menurut saya. Karena iblis memakai kebenaran firman Tuhan itu, dan dia berkata-kata menyampaikan firman Tuhan itu kepada alamat yang salah dan keliru. Dia sampaikan itu kepada Tuhan Yesus yang adalah sang firman itu sendiri. Kita lihat apa akibatnya. Sebab ada tertulis. Itu yang dikatakan iblis. Tapi sesungguhnya iblis memakai ayat-ayat firman Tuhan, tetapi dia mengosongkan atau mengotori arti dari firman Tuhan itu sesungguhnya. Ya, itu yang kita lihat. Sehingga dengan demikian saudara, ada begitu banyak yang kita sudah pelajari. Pintu masuk iblis melalui kondisi manusia, melalui krisis, melalui depresi, stres, bahkan melalui kesenangan, melalui pesta pora, melalui kejayaan, kekuasaan, ya, dan juga melalui pikiran, dan yang terakhir, ya, melalui hal-hal yang kelihatannya bersifat rohani. Saudara, ini perlu kita waspadai. Ada banyak model-model, maaf, kalau saya katakan model-model, ya, pengobatan tanda kutip. Jadi yang sesungguhnya kalau saya katakan tanda kutip ini perlu kita kaji lagi, ya. Pengobatan-pengobatan yang mengatasnamakan, ya, dengan kalimat alternatif yang berisi white magic, yang sesungguhnya adalah black magic. Ya tak? Memakai ayat-ayat firman Tuhan, memakai doa-doa tertentu, memakai syarat-syarat tertentu. Ada satu contoh, apakah ini joke atau ini sebenarnya ingin menjelaskan tentang betapa seorang kalau sudah ingin mengalami sesuatu yang luar biasa, dia bisa buta. Satu kali di dalam satu desa, di dalam satu daerah, ada seorang laki-laki, kemudian dia berkata kepada seorang paranormal, keinginannya untuk dapat terbang. Ya.
Jadi ini satu cerita, ya. Tapi dari cerita ini kita bisa mengerti apa maknanya. Kemudian sang paranormal ini berkata, "Oh, bisa sekali. Kamu bisa terbang." Ya. Tetapi ada satu syarat. Ketika kamu terbang, ingatlah, kamu terbang di mana dan pada waktu apa. Jangan sampai waktu kamu terbang, ya, telingamu mendengarkan sesuatu yang membuat kamu nanti akhirnya terjatuh. Ya, saking berambisinya seseorang ini, kemudian dia tanya, "Apa itu yang bisa membuat saya jatuh kalau saya mendengar?" Sang paranormal katakan, "Kalau kamu mendengar doa Bapa kami, ya, oke, saya pasti tidak akan mendengar. Pokoknya saya bisa terbang." Ya. Kemudian saudara, apa yang terjadi? 1-2 kali dia terbang. Wah, dia sangat berambisi dan dia begitu senang dia bisa terbang. Saking berambisinya, dia lupa. Pada satu pagi, ternyata hari itu dia lupa kalau itu adalah hari Minggu, kira-kira pukul 7, pukul 8 dia mulai terbang. Dan dia juga lupa, dia mulai terbang di atas sebuah gedung gereja. Saudara, ternyata pada saat dia terbang di atas gedung gereja itu, apa yang terjadi? Ya, Bapak Pendeta yang sedang memimpin ibadah sedang berkata, "Hai umat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami sebagaimana yang Yesus ajarkan." Kemudian terdengarlah doa Bapa kami yang di surga. Apa yang terjadi, saudara? Dia tidak bisa mengelak waktu dia terbang di atas gereja dan dia betul-betul jatuh menimpa gedung gereja dan dia mati. Saudara perhatikan. Bukan kan kelihatannya alasannya sangat rohani sekali? Tapi ketika manusia mulai dikuasai oleh ambisi dan keinginannya, dia lupa Tuhan. Dia akan menghalalkan segala cara. Ini mungkin hanya cerita joke, ini hanya merupakan cerita sesungguhnya, tapi itu mau menggambarkan kepada kita seringkali dalam hal-hal yang lain manusia terjerat, ya. Apa yang tidak mungkin ingin coba dilakukan oleh manusia. Manusia seringkali buta oleh karena harta, oleh karena kekuasaan, oleh karena kepopularitasan. Banyak cara yang dipakai oleh iblis untuk menggoda. Karena kalau kita membaca Alkitab, ya, bukankah iblis juga memiliki kuasa, tanda kutip? Bukankah iblis memiliki kekayaan? Bukankah iblis bisa melakukan mukjizat ini dan itu? Tapi tahukah saudara, ketika iblis menawarkan sesuatu, dia tidak pernah menawarkan itu secara gratis kepada manusia. Mari kita lihat bagian yang selanjutnya, saudara. Setelah kita belajar pintu masuk, maka kita melihat, ya, nanti teman-teman saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan PPT yang saya tampilkan. Ketika kita sudah mempelajari semua bentuk-bentuk atau benda-benda yang seringkali dipakai menjadi medium, mediator, kuasa-kuasa kegelapan. Sekali lagi bukan pada bendanya, tapi kepada manusia-manusia yang mempercayakan diri kepada berhala-berhala, benda-benda mati. Yang Alkitab katakan ini sebenarnya satu kebodohan. Namun, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah menjadi percaya dan kita menemukan benda-benda ini, dan dalam pelayanan kita menemukan benda-benda yang sesungguhnya menjadi perantara berhala-berhala, apa yang harus kita lakukan dengan benda-benda itu? Dalam Ulangan 7 ayat 26, Keluaran 23 ayat 24, Kisah Rasul 19 ayat 19, ternyata benda-benda itu harus disingkirkan. Jangan sampai kita membawa masuk ke dalam rumah kita. Karena benda-benda itu harus dimusnahkan, jangan sampai kita yang dimusnahkan Tuhan. Ya, dalam Kisah Para Rasul, dalam kisah anak-anak Skewa, setelah peristiwa anak-anak Skewa ditelanjangi, ya, dihabisi oleh kuasa-kuasa kegelapan, maka orang-orang yang melihat dan menyaksikan itu mulai menjadi percaya kepada Paulus. Dan apa yang mereka lakukan?
Mereka mulai membongkar semua rumah mereka, mengambil buku-buku sihir yang selama ini mereka pelajari. Tapi ketika mereka sudah percaya kepada Kristus, nah ini kata kuncinya. Ya, jadi tidak ada gunanya membakar benda-benda, membuang, mengubur, ya. Tapi kita tidak percaya Kristus. Tapi ketika mereka percaya Kristus, mereka menyerahkan buku-buku sihir itu, kemudian mereka membakarnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berikut kita melihat apa sih pekerjaan iblis, supaya kita tahu. Yang pertama, Alkitab sangat jelas mulai dari kitab Kejadian sampai kepada misalnya Injil Yohanes pasal yang ke-8. Iblis adalah pembohong dan pembunuh manusia sejak semula. Ya. Iblis adalah penyesat manusia dari kebenaran Allah. Ya, saudara perhatikan. Bahkan kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan misalnya ayat-ayat dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2, 2 Petrus 2 ayat 1, Wahyu 12 ayat 9. Di situ iblis tidak pandang bulu. Dikatakan bahkan janda-janda tua pun disesatkan oleh iblis. Ya. Jadi iblis tidak lihat siapa saudara. Tidak lihat kedudukan, tidak lihat kondisi. Dia akan habisi siapa yang dia dapat habisi. Kemudian iblis juga seringkali mendatangkan sakit penyakit. Dia bisa membuat orang bisu. Itu ada dalam Matius pasal 9 ayat 32 sampai 33. Juga membuat kebutaan, membuat ketulian, membuat manusia dapat ayan, penyakit ayan, membuat perempuan yang belasan tahun akhirnya bungkuk. Perhatikan. Jadi iblis bisa melakukan berbagai intervensi sakit penyakit dengan tujuan apa? Supaya kita mencari jalan bagaimana disembuhkan. Dan seringkali ketika iblis membuat sakit penyakit, dia juga menawarkan obat penawarnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita akan binasa. Kemudian iblis juga bisa melakukan tanda-tanda ajaib. Ya. Ketika Musa membuat tongkat menjadi ular, penyihir-penyihir Mesir juga bisa melakukan hal yang sama. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 10, iblis juga melakukan kuasa yang besar. Kisah 16 ayat 16, iblis juga memberikan penghasilan yang besar. Wahyu 13 ayat 13 dikatakan, iblis juga menurunkan api dari langit. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan iblis. Saudara bisa tindak lanjuti mempelajari Alkitabnya kemudian, dan kita akan menemukan ada begitu banyak pekerjaan iblis yang berusaha membinasakan kita sejak awal sampai nanti pada kesudahannya. Sekarang, pada bagian terakhir dalam sesi ini, karena sesi ini pasti tidak akan berakhir pada sesi ini, tapi masih kita akan lanjutkan. Tapi pada bagian akhir dari sesi ini, kita akan melihat apa sih alasan-alasan mengapa orang melakukan praktek-praktek okultisme. Mengapa seseorang percaya bisa melakukan atau terlibat sadar atau tidak sadar melakukan praktek-praktek okultisme. Maka ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ternyata adat istiadat, tuntutan adat istiadat bisa menjadi salah satu cara di mana adat istiadat yang tidak Kristiani, yang tidak Alkitabiah. Saya mau katakan, supaya saudara jangan menganggap saya ekstrim. Saya juga orang yang lahir dalam adat istiadat. Tapi ada begitu banyak adat istiadat yang tidak Alkitabiah, yang akhirnya menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan. Ya, coba misalnya adat istiadat dalam hidup orang Batak. Ya, kalau kita lihat adat istiadat dalam hidup orang Batak, tidak semua, ada bagian-bagian yang sebenarnya merupakan sinkritisme. Dan acara-acara adat itu baik sekali dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi setelah itu, acara adat yang akhirnya dalam acara itu ada orang yang kesurupan, ada penyembahan berhala, ada lagu-lagu penyembahan kepada Raja Sisingamangaraja dan seterusnya. Mengapa saya tahu? Karena saya dulu ada dalam adat istiadat itu. Ya,
Jadi tuntutan adat bisa membuat orang terlibat dalam okultisme. Kepercayaan-kepercayaan, ya. Kemudian ada juga orang yang berpikir bahwa iblis bisa membuat mukjizat, ya, jalan pintas. Terbukti dengan mukjizat yang meyakinkan. Kemudian yang paling ironisnya, karena digunakan juga oleh para pemimpin agama. Tanda kutip. Tentu ini adalah pemimpin-pemimpin agama yang menyamar sebagai anak buahnya iblis, ya. Jadi itu kita lihat. Ya, menghormati orang tua. Ya. Tapi sayang, kapan kita menghormati orang tua? Saya mau katakan dalam satu adat istiadat, orang tua seringkali dihormati adalah ketika orang tuanya sudah mati. Didirikan tugu-tugu yang besar sebagai penghormatan. Diadakan pesta besar-besar, tari-tarian, penyembahan-penyembahan yang tidak lagi sesuai dengan ajaran Alkitab. Apa alasan yang berikut? Takut kepada orang yang sudah meninggal. Ya, saya masih mengingat satu pengalaman. Ya, itu jelas sekali. Ketika di adat kami, ada orang di rumah, di keluarga kami dulu, ada orang yang sakit. Ada mitos bahwa anak yang sakit ini karena rindu dari orang yang sudah meninggalkan, orang tua yang sudah meninggalkan, maka dibuatlah sesajen di kamar, di ruangan-ruangan tertentu. Ya, takut kepada orang yang sudah meninggal. Dan dianggap orang yang sudah meninggal itu bisa memberi berkat. Alasan yang berikut, bukankah dukun-dukun, ya, juga memakai benda-benda rohani, memakai Alkitab, memakai doa-doa Bapa kami, pengakuan iman rasuli, dan seterusnya. Kita perhatikan. Dan yang berikutnya, yang membuat orang juga melakukan praktek-praktek okultisme, karena praktek-praktek okultisme itu juga mendatangkan pertolongan dan keuntungan. Satu penelitian yang pernah dilakukan di dalam satu kompleks, di dalam satu wilayah, di mana wilayah itu adalah wilayah ada banyak pertokoan karena di wilayah itu ramai, ada banyak perguruan tinggi dan seterusnya. Kemudian dilakukanlah survei oleh orang-orang tertentu, ya, melihat toko-toko yang begitu banyak. Kemudian para peneliti ini mencoba melihat satu keganjilan pada satu toko di antara toko-toko itu. Ya, toko ini tidak ubahnya dengan toko yang lain. Ya, jualannya, produknya juga adalah kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada umumnya, khususnya mahasiswa-mahasiswa, para pelajar, dan seterusnya. Sama dengan toko lain. Tetapi yang mengherankan, toko-toko lain itu begitu sepi. Toko ini begitu ramai, luar biasa. Harganya sama. Kemudian ada kecurigaan, mereka mencoba melakukan penelitian. Ketika mereka mencoba melakukan penelitian dengan pertolongan Tuhan tentu, maka mereka melihat, oh, ada sesuatu yang memang sangat ganjil. Mereka melihat beberapa pelayan toko yang masih termasuk muda, ya, umur-umur kira-kira 20 sampai 25 tahun, bahkan ada yang lebih muda dari situ. Ada sesuatu yang aneh ketika mereka bertemu dengan mungkin ada 5 sampai 6, 7 orang begitu pelayan, yang membuat para peneliti ini, mereka lihat bahwa semua pelayan itu memakai gigi palsu, saudara. Ya, jadi gigi mereka itu gigi palsu. Ya, ada beberapa, ada 1, 2 jadi kelihatan gitu ya. Ya, mengapa gigi palsu? Karena bukan terbuat dari gigi seperti gigi, tapi terbuat dari, ya, seperti gigi apa itu ya, yang terbuat dari bahan metal itu ya. Nah, kemudian setelah mereka mencoba dengan cara yang tersembunyi, mereka bertanya, dengan secara informal mereka bertanya. Kemudian yang membuat mereka aneh juga, sang majikan, ya, suami istri, mereka lihat, oh, mereka juga ternyata memakai gigi palsu, tapi mungkin karena mereka memiliki banyak uang, gigi palsu mereka itu terbuat dari, ya, emas gitu ya. Selidik punya selidik.
ternyata berdasarkan hasil informan yang mereka lakukan, ternyata satu kali sang majikan dan istrinya melakukan transaksi dengan iblis. Transaksinya ialah iblis mau dan bersedia memberi kekayaan kepada pemilik toko ini, hanya tidak dengan gratis. Dia menginginkan dalam satu periode waktu, mungkin berapa bulan gitu dia menginginkan 1 gigi. Jadi coba saudara bayangkan, sekian tahun, belasan tahun toko ini berdiri, maka wajar kalau sekian banyak pelayan di toko itu giginya dihabisi satu-satu, walaupun belum waktunya, tentu dengan kompensasi pembayaran. Ini salah satu contoh bentuk transaksi, di mana seseorang ingin diuntungkan, jualannya, tokonya begitu laku. Saya yakin dalam transaksi selanjutnya, kalau gigi sudah habis, pasti iblis meminta yang lain. Ada tumbal. Percayalah saudara, iblis tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita gratis. Dan ujung-ujungnya dia menginginkan nyawa kita. Ini satu contoh yang membuat orang melakukan praktek okultisme. Sehingga kalau kita memperhatikan, ada orang berkata, bukankah iblis bisa memberi kedudukan? Bukankah iblis bisa memberi jodoh? Bukankah iblis bisa memberi berkat dengan waktu yang singkat? Saudara perhatikan. Tapi saudara, kalau kita membaca Alkitab, jalan yang dianggap orang lurus, tapi di ujungnya adalah maut. Dan iblis selalu memiliki tujuan untuk membinasakan. Karena dari awal sampai akhirnya nanti dalam penghukuman yang kekal, pekerjaan iblis memang menjadi pendusta dan pembunuh yang menginginkan sebanyak mungkin orang dibinasakan. Tapi kita bersyukur karena hari ini kita bisa belajar dari bagian-bagian firman Tuhan ini. Sebagai informasi saja, saudara bisa menonton video ini, tapi saya berharap saudara bisa mencermati tiap PPT yang saya tampilkan supaya itu juga bisa memperlengkapi juga bagian-bagian firman Tuhan yang ada di dalamnya. Nah, pada episode berikutnya kita akan melihat akibat-akibatnya, dan kemudian episode selanjutnya kita akan bisa juga melihat bagaimana cara menghadapi kuasa kegelapan. Biarlah kiranya dengan beberapa bagian dalam episode ini sebagai bentuk pelajaran kita dari kebenaran firman Tuhan untuk memperlengkapi kita supaya kita sungguh-sungguh tetap kuat berdiri di dalam Tuhan. Biarlah video singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Salam.